Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Heriani, Nurse Magister Keperawatan. Saya merupakan salah seorang dosen di Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu di Prodi S1 Keperawatan, yaitu Keperawatan Gawat Darurat 1. Mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat 1 ini merupakan mata kuliah wajib prodi dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum dengan tim teaching berjumlah 4 orang. Dan mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa semester 6. Diharapkan mata kuliah ini dapat memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk menerapkan konsep pelayanan keperawatan secara menyeluruh pada proses keperawatan gawat darurat, mulai dari penanganan kegawat daruratan pada aspek fisik atau biologis, aspek psikologis, sosial, spiritual, sampai pada permasalahan budaya klien, serta bagaimana peran perawat dalam bidang advokasi dan komunikasi pada kasus kegawat daruratan. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, di mana salah satunya adalah bidang pengajaran. Pada mata kuliah ini, salah satu pokok bahasan yang saya ampu adalah tentang airway management atau manajemen jalan napas. Airway management merupakan bagian sentral dari praktik keperawatan emergensi yang meliputi penilaian, perencanaan, dan serangkaian prosedur medis yang diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan ventilasi atau pernapasan individu yang mengalami obstruksi. Setiap korban yang tidak sadarkan diri bisa berawal dari jalan napas yang terganggu, sehingga aliran udara ke paru-paru akan terhambat. Salah satu kasus gangguan pada jalan napas adalah kondisi tersedak, di mana pada kondisi ini korban mengalami sumbatan jalan napas akibat masuknya benda asing yang menyebabkan pasien mengalami gagal napas. Dan jika hal ini tidak ditangani segera, maka akan menyebabkan kematian. Untuk membentuk mahasiswa menjadi tenaga kesehatan yang profesional, tentunya tidak cukup hanya dengan belajar teori. Kemampuan kognitif yang baik harus diimbangi dengan keterampilan yang mumpuni. Pada video ini, saya akan menampilkan pembelajaran praktikum dengan metode demonstrasi yang bertujuan melatih keterampilan mahasiswa dalam melakukan tindakan secara nyata untuk menangani korban yang mengalami sumbatan jalan napas, di mana kemampuan akhir yang diharapkan dari pembelajaran ini dapat membuat mahasiswa mampu melakukan tindakan pertolongan pertama pada korban tersedak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam kegiatan proses pembelajaran ya, di mana kita akan melakukan praktikum. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas mengenai airway management atau pembebasan jalan nafas, di mana salah satu kasus dari kasus untuk pasien yang bermasalah pada jalan nafasnya adalah kejadian tersedak. Sehingga dari kejadian tersedak itu, ya, kita akan melakukan yang namanya choking management. Masih ada yang ingat tentang choking management, bahwa dalam tersedak itu ada tanda-tanda yang menunjukkan apakah sumbatan pada jalan nafas itu total atau parsial. Nah, sebelum kita memulai untuk praktek bagaimana pertolongan pertamanya, Ibu mau flashback lagi nih, kira-kira apa saja tanda dari tersedak secara total? Ada yang bisa menjawab?
Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Tanda gejala dari obstruksi jalan napas total diantaranya tidak bisa bernafas, tidak bisa melakukan usaha batuk atau saat batuk tidak ada suaranya, dan yang terakhir pasien tidak sadarkan diri. Oke, jadi kalau misalkan terjadi sumbatan nafas secara total, itu akan mengakibatkan pasien tidak mampu untuk berbicara. Kemudian walaupun sudah mengusahakan untuk batuk, tetap tidak bisa batuk, bahkan sampai pada kondisi penurunan kesadaran akibat sumbatan jalan nafas yang cukup lama ya untuk waktunya. Baik, sekarang siapa yang bisa menyebutkan untuk sumbatan jalan nafas yang terjadi secara parsial, apa saja tanda-tandanya? Mungkin yang di sebelah sini. Yang secara parsial? Benar. Iya, silakan. Jadi secara parsial tuh yang pertama ketika kita bertanya apakah Anda tersedak, pasien dapat berbicara menjawab iya. Lalu tanda gejala lainnya pasien dapat berbicara, lalu batuk efektif dan bernapas. Oke, baik. Dari penjelasan Ibu yang minggu kemarin, kemudian kita ulang pada hari ini, kira-kira sudah ingat kembali ya bahwa terjadi perbedaan atau terdapat perbedaan antara sumbatan jalan nafas total dan sumbatan jalan nafas parsial. Nah, pada hari ini kita akan praktek untuk choking management yang tentunya ini adalah teknik intervensi yang dilakukan untuk pasien dengan sumbatan jalan nafas total. Sebagai pembuka, Ibu akan tegaskan kembali ya bahwa choking management itu terdiri dari 3 ya. Yang pertama namanya Heimlich maneuver, sesuai dengan SOP yang sudah ada di tangan kalian masing-masing ya, bahwa Heimlich maneuver itu punya indikasi dan kontraindikasi. Nah, sekarang untuk indikasinya dilakukan Heimlich maneuver kira-kira apa? Sauki, boleh indikasi dari dilakukannya Heimlich maneuver? Korban tidak mampu berbicara, jatuh pingsan, dan mengeluarkan suara-suara aneh dengan usaha keras. Oke, kemudian kalau untuk kontraindikasinya? Untuk kontraindikasinya hanya boleh dilakukan untuk anak berusia di atas 1 tahun dan dewasa, ibu hamil, klien dengan fraktur Konstein. Oke, bisa dipahami ya bahwa indikasi dilakukannya Heimlich maneuver ini adalah untuk pasien yang tidak bisa berbicara, kemudian tidak bisa untuk batuk ya. Kemudian ada keluar suara-suara yang tidak jelas menandakan bahwa ada sumbatan jalan nafas seperti gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kontraindikasinya tidak boleh dilakukan pada anak usia di bawah 1 tahun, kemudian tidak boleh dilakukan pada ibu hamil, dan tidak boleh dilakukan pada pasien yang mengalami fraktur tulang iga atau fraktur kosta ya. Baik, untuk yang selanjutnya ya, itu tindakan back slap dan chest thrust. Mungkin dari sebelah sini indikasi dan kontraindikasi apa saja dari tindakan back slap dan chest thrust? Di sini, Bu. Iya. Nah, untuk indikasi dari back slap dan chest thrust, yang pertama ada korban tidak sadar. Kemudian untuk kontraindikasinya hanya boleh dilakukan untuk bayi. Ada lagi? Cukup, Bu. Sudah. Oke. Jadi bisa dipahami ya, sedangkan untuk tindakan back slap dan chest thrust itu dikhususkan untuk bayi usia di bawah 1 tahun ya. Kemudian yang berikutnya pada korban tidak sadar ya. Nah, sedangkan untuk tujuannya sendiri, siapa yang bisa menyebutkan untuk tujuan dari Heimlich maneuver? Ayo, Tujuan dari Heimlich maneuver yaitu
Manuver hentakan pada perut dapat membuat korban batuk yang diharapkan cukup kuat untuk mengeluarkan sumbatan pada saluran nafasnya. Kemudian, manuver hentakan pada perut dapat membuat penekanan pada paru-paru dan memaksakan udara keluar untuk mendorong benda asing yang menyumbat jalan nafasnya. Oke, betul sekali. Baik, supaya kita bisa langsung memperagakan ya bagaimana cara melakukan tindakan pertolongan pertama pada pasien tersedak, Ibu akan demonstrasikan terlebih dahulu ya. Kalian bisa melihat dengan seksama, perhatikan, nanti setelah itu kita akan praktek berpasangan ya untuk mencoba. Yang pertama, kita akan melihat dulu bagaimana pertolongan pertama pada korban tersedak dengan teknik Heimlich maneuver ya. Seperti biasa ya, untuk tindakan prosedur dari satu intervensi ya, yang pertama yang harus kita lakukan sesuai dengan urutan yang ada pada SOP ya, itu adalah tahap pra-interaksi, di mana tahapan ini adalah memverifikasi order. Verifikasi order artinya menyesuaikan atau mencocokkan ya, apakah benar pasien ini yang mengalami tersedak, kemudian apakah tindakan yang dilakukan itu sudah tepat atau belum. Pada tahap orientasi itu sebenarnya seperti ini ya. Tahap orientasi dengan antara ya keperawatan gawat darurat dengan keperawatan yang lain itu berbeda gitu. Kalau tahap orientasi pada gawat darurat itu kalau bisa sambil melakukan menjelaskan prosedur dan tujuan tindakan sambil meminta izin, kita juga sambil melakukan cuci tangan 6 langkah ya. Nah, saat kita mencuci tangan 6 langkah kemudian memasang handscoon, itu kita sambil melakukan kontrak dengan pasien ya. Jadi cepat saja lakukan untuk pemasangan handscoon untuk perlindungan diri kita dan untuk pasien. Yang pertama, pada saat ada laporan tersedak atau kita melihat secara langsung kejadian tersedak, maka tindakan pertama yang kita lakukan adalah tahap orientasi memastikan ya. Ibu, apakah ibu tersedak? Tanda bahwa memang tersedak, biasanya kalau pasien mengalami sumbatan total kan dia respon yang kita harapkan adalah dia mengangguk gitu atau dia menggeleng. Itu yang kita harapkan ya. Karena tidak selalu kita memang jelas melihat bahwa dia tersedak gitu. Tapi tanda-tandanya sepertinya dia tersedak dengan kondisi lingkungan, dia makan misalkan ya, saat sedang makan seperti itu. Jadi kita tanyakan terlebih dahulu apakah ibu tersedak, kemudian kalau dia mengangguk ya, maka kita langsung izin. Ibu, izinkan saya untuk membantu ibu mengeluarkan benda asing yang menyumbat jalan nafas ibu. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita memposisikan pasien ya, itu tepat berada di depan kita ya. Jadi posisikan pasien di depan kita, kemudian suruh pasien untuk posisi agak merenggangkan kedua kaki. Kemudian satu kaki kita masuk di antara dua kaki pasien. Ya, dua kaki pasien, kemudian kita lakukan tindakan Heimlich maneuver dengan cara ya, kepalkan telapak tangan kita dengan ibu jari di luar. Kemudian ibu jari ini kita tempelkan pada dinding abdomen. Titik penekanan itu ada di bawah processus sigmoideus dan dua jari di atas umbilikus. Jangan di ulu hati, jangan di perut ya. Jadi di bawah processus sigmoideus, kemudian kita ukur dua jari di atas umbilikus. Kemudian tempelkan ini di dinding abdomen. Tangan yang satunya itu memeluk kepalan tangan kita yang menempel di abdomen. Setelah siap ya, kemudian kita lakukan hentakan dengan posisi menekan ya, menekan genggaman tangan kita ini ke dalam. Kemudian kita lakukan ke atas hentakannya. Jadi pada saat kita dorong atau tekan ke dalam, lalu kita lakukan manuver atau hentakan ke arah atas ya, dengan posisi pasien itu menunduk seperti ini.
Ibu coba ibu sedikit menunduk ya. Jadi tangan pasien itu jangan kita peluk gini ya, tapi dikeluarkan dari ya pelukan kita di perut pasien ya pada saat seperti ini. Kemudian 1, 2, 3 lakukan hentakan. Ya. Lakukan sebanyak 5 kali ya. Jadi ditekan ke dalam, angkat ke atas. Lakukan sebanyak 5 kali. Kalau mungkin di SOP kan sampai 10 kali, nanti ibu revisi ya 5 kali dulu. Nah, sampai kapan kita melakukan hentakan ini? Sampai benda asingnya keluar. Sampai benda asingnya keluar, atau kalau tidak keluar-keluar, maka biasanya akan berlanjut dalam kondisi penurunan kesadaran. Ya. Intinya kalau misalkan sudah keluar pada saat kita melakukan hentakan yang dinamakan Heimlich manuver, maka selanjutnya apa yang kita lakukan? Kalau udah keluar, biasanya respon pasien langsung bisa batuk dan berbicara. Minta pasien untuk batuk seefektif mungkin, sekeras-kerasnya ya. Setelah dia mampu mengeluarkan benda asing tersebut, kita harus cek. Minta pasien untuk buka mulut, kemudian cek apakah ada terlihat sisa sumbatan jalan nafas seperti itu ya. Kalau misalkan ada benda asing tersebut di muara tenggorokan yang kira-kira bisa kita lakukan finger swab untuk diambil ya, maka lakukan. Tapi kalau pian amati dalam mulut pasien itu tidak terlihat benda asingnya, jangan coba-coba untuk melakukan finger swab. Bahayanya apa? Dia bisa masuk terdorong Ke dalam. ya, lebih dalam lagi dari saluran nafas ya, sehingga itu tidak boleh dilakukan ya. Kemudian yang berikutnya baru kita sampai pada tahap evaluasi respon. Kita akan melanjutkan dulu ke back slap dan chest thrust. Yang pertama kali kita lakukan adalah melepaskan bedongan atau bajunya ya, seluruh pakaiannya itu dilepaskan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru langsung kita lakukan teknik back slap. Teknik back slap ya, itu kita posisi tangannya, lihat posisi tangan ibu ya, dengan 2 jari ini di rahang bayi dan tangan kita berada di dada bayi ya. Nah, kemudian kita tengkurapkan bayi dengan posisi kepala lebih rendah ya dari badan dan kaki ya. Setelah itu sudah pengaturan posisi, maka kita akan lakukan back slap ya dengan menepuk punggung bayi di antara 2 skapula. 2 skapula tepat di tengah-tengah sini ya. Tepat di tengah itu berikan tepukan dengan punggung tangan secara mantap. Jangan terlalu keras, tapi jangan juga terlalu lembek atau lemah ya. Nah, jadi posisi mantap kita yang bisa melihat ya bagaimana kemantapan punggung tangan kita. Lakukan di tengah-tengah antara 2 skapula pada punggung bayi. Lakukan tepukan sebanyak 5 kali ya. Setelah 5 kali itu kita cek kembali apakah ada benda asing yang keluar. Kalau belum ada juga, kepatenan jalan nafas juga belum maksimal ya, maka kita harus lakukan chest thrust dengan cara melakukan tekanan ya 2 jari pada daerah setengah sternum. Itu posisinya tidak seperti Heimlich yang berada pada prosesus sifoideus dan di atas umbilikus, tidak, tapi tepat di tengah sternum. Untuk mengukurnya itu adalah puting susu bayi. Nah, garis bawah puting susu bayi. Kita lakukan pijat dada ya dengan 2 jari. 1, 2, 3, 4, 5. Posisi kepala tetap lebih rendah ya daripada tangan posisi badan dan kakinya ya. Nah, ini adalah harapan dari gravitasi ya. Kalau misalkan benda asingnya keluar, itu akan keluar melewati mulut ya. Nah, jadi lakukan 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5
Kecepatannya sama dengan detak bukan detak jam. Detik jam ya, detik jam. 1 2 3 4 5. Kita observasi kembali jalan nafasnya. Kalau masih menyumbat ya, belum ada keluar benda asing, maka kita lakukan kembali untuk back slap ya. Ini dilakukan secara bergantian. 5 kali back slap ya. Belum ada kemajuan, lakukan lagi chest thrust, lakukan lagi back slap sampai pada benda asing keluar atau sampai pada bayi sudah tidak berespon lagi ya. Nah, jadi sama seperti orang dewasa. Kalau misalkan sudah tidak ada respon lagi, maka kita bisa lakukan CPR untuk bayi dengan tetap menghubungi ambulan atau bantuan terdekat, ya. Oke, baik. Kalau sudah selesai, ya, kita masuk ke tahap terminasi. Di tahap terminasi itu sama, harus ada evaluasi respon yang kita lakukan pada bayi, ya. Evaluasi responnya adalah di samping kita mengevaluasi dengan observasi ya, dengan observasi keadaan bayi, apa yang diobservasi? Nafasnya ya, apakah dia sudah bisa menangis, apakah dia sudah bisa bernafas dengan baik, apakah dia sudah ada memunculkan suara gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kalau sudah, kita harus lakukan edukasi atau penkes ya di tahap terminasi ini. Oke, baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Permisi Bu, saya ingin bertanya, apakah ada komplikasi yang mungkin bisa muncul dari coping management tersebut? Ya, ada komplikasi ya. Meskipun jarang, tapi potensi resiko terjadinya komplikasi dari tindakan Heimlich ya, kemudian dari tindakan kompresi dada dan tepukan punggung itu pasti ada efek sampingnya yang tidak baik gitu. Sebenarnya kan gini, perlakuan untuk tindakan Heimlich manuver, backstrap ataupun chest thrust itu tidak dianjurkan sama sekali untuk korban yang tidak ada masalah gitu terhadap sumbatan jalan nafas, termasuk kita yang normal. Nanti pun pada saat kita praktek ya, itu Heimlich manuver tidak bisa langsung dilakukan hentakan sesuai dengan teori yang ada, karena itu sangat berbahaya untuk dilakukan pada kondisi kita dalam keadaan normal. Nah, efek sampingnya yang berbahaya dari manuver Heimlich ini adalah patahnya tulang iga ya. Kemudian bisa terjadi kebocoran dari saluran pencernaan, karena kan kita melakukan tekanan dan hentakan yang keras pada daerah abdomen dan daerah dada gitu. Oke, ada lagi? Saya ingin bertanya, edukasi seperti apa yang harus kita berikan pada pasien terkait tindakan coping management ini? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita untuk memberikan edukasi itu melihat sasaran ya, melihat sasaran dari korban yang kita tangani. Contoh misalkan kalau korban yang kita tangani adalah bayi, balita ya, maka yang kita berikan edukasi adalah orang tuanya. Apa yang mesti diedukasi? Hal-hal yang dapat menyebabkan bayi tersedak. Contoh misalkan bayi biasanya suka menelan ya, menelan apa saja yang ada di tangannya. Jadi edukasinya adalah beritahu orang tua untuk menjauhkan barang-barang atau mainan yang berpotensi untuk dimasukkan ya, dimasukkan bayi ke dalam mulut dan itu menyebabkan tertelan gitu ya, sehingga menyebabkan tersedak ya. Apabila dengan coping manajemen benda asing masih tetap tidak bisa dikeluarkan, kemudian pasien jatuh dalam keadaan tidak sadarkan diri, padahal sudah di RJP tetap tidak berhasil, apakah ada tindakan berikutnya yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien? Oke, bagus juga pertanyaannya ya. Jadi coping manajemen ini merupakan pertolongan pertama. Ya, pertolongan pertama itu artinya dia tidak harus dilakukan di rumah sakit. Dan itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Bahkan orang awam pun seharusnya tahu bagaimana cara pertolongan tersedak ya. Nah, pada kondisi kegawat daruratan, kalau pertolongan pertama gagal ya, itu tentu ada pertolongan lanjutan. Pertolongan lanjutannya dengan RJP.
RJP gagal lagi, ya, maka kita ada tindakan selanjutnya untuk intrahospital yang memang sudah ranah dari perawatan medis atau rumah sakit yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya ada, kalau memang kedua pertolongan yang pertama itu gagal, maka bisa dilakukan tindakan pembedahan untuk membuka jalan nafas, ya. Bisa dengan krikotiroidotomi namanya. Itu akan dilakukan apabila sumbatan terjadi di daerah glotis dan supraglotis, ya. Jadi dilakukan tindakan itu. Tapi kalau di infraglotis, ya, agak masuk lagi ke dalam, itu dilakukan tracheostomi, ya. Jadi ada tindakan lanjutannya dengan tindakan invasi. Setelah ini kita akan langsung praktek, ya, untuk tindakan manuver Heimlich, backstrap dan chest thrust. Kita lakukan secara bergantian, ya. Mungkin boleh laki-laki dulu, ya. Saya enak mengeluarkan sesuatu. Apa yang dia tanyakan pertama kali? Apakah Bapak tersedak? Baik, saya, ya. Saya siapa? Haidir, Ini saya Haidir, Akan melakukan. seorang perawat, seorang perawat, akan membantu Bapak akan membantu Bapak untuk mengeluarkan sumbatan pada jalan nafas Bapak. menempel, ya, dua jari di atas umbilikus, ya. Kemudian tangan yang satunya menggenggam. Oke. Siap-siap Pak, dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Lakukan sebanyak 5 kali. 5 kali. Kemudian setelah itu Kemudian selanjutnya kita evaluasi apakah masih ada terasa sumbatan. Gimana Bu, apakah masih ada sumbatannya di dalam saluran pernapasan atau masih merasa sedikit tersedak? Alhamdulillah kalau begitu Bu. Pertama yaitu buka bedongan atau pakaian yang dikenakan oleh si bayi. Nah setelah itu pegang posisi tangan, satu tangan itu berada di area leher dan tangan yang lainnya berada di bagian dada tubuh, area rahang. area rahang, sorry. Kemudian tangan yang lainnya Tangan yang lain di area dada. Nah lalu satu tangannya lagi itu menepuk bagian punggung bayi. Ini Bu. Nah karena ini belum keluar sumbatannya tadi, maka kita lakukan teknik yang satunya lagi, yaitu balikan badan bayi, observasi apakah benda asingnya sudah keluar atau belum. Nah ini kan belum keluar, jadi kita lakukan teknik yang kedua, yaitu teknik chest thrust, menggunakan dua jari yang diletakkan di garis sejajar puting susu bayi atau di setengah sternum. Lakukan sebanyak 5 kali sampai keluar sumbatannya. Posisi kepalanya tetap sama, yaitu lebih rendah daripada badannya. Nah, tindakan ini tadi sudah dilakukan 5 kali sampai sumbatan itu keluar atau bayi memberikan respon seperti menangis. Ya, kalau misalkan tidak ada respon berarti kan terjadi penurunan kesadaran. Apa yang dilakukan? CPR atau RJP. Oke, sekarang kita coba untuk praktik secara bersama-sama. Tempat bayi itu yang rendah, jangan yang tinggi. Nah, gitu. Kayak ini jadinya Bu. Kayaknya yang dominan atau yang menepuknya yang Oke, bagaimana rasanya sudah mencoba masing-masing? Kira-kira bisa tidak nanti melakukan? Insyaallah. Terima kasih buat ucapkan pada semua mahasiswa, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, ya, untuk kedepannya, untuk masa depan kita, untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat, untuk keluarga, untuk orang banyak, ya, dan untuk profesi kita tentunya keperawatan. Salah hilap Ibu mohon maaf. Kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya, ya. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.